Kita live. Enggak bisa, jangan sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, mungkin khusus kesayangan dan saudara kami tercinta Ibu Hajah Lalah beserta keluarga. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya di dini wa dunya wal akhirah. InsyaAllah mudah-mudahan kumpulnya kita di dalam majlis yang mulia ini semata mendapatkan anugerah taufik dan hidayah dari Allah, serta mengharapkan syafaat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil khusus salam ta'zim dan penghormatan kami kepada seluruh jajaran panitia penyelenggara Maulid Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan keistiqamahan. Insyaallah mudah-mudahan hasilnya menjadi tambahan nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal al-khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wa dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa bihamd ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtar man da'ana ilaih bil idzni wa katnadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alayka Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dili sirrikal asma' fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habiballah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته إلى يوم الدين. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah siang yang penuh keberkahan ini, dari pagi duduk bersama-sama mengharap syafaat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan tidak Allah keluarkan kita dari majlis yang mulia ini, melainkan dosa kita semua diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah kehariban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari seorang pendosa yang setiap hari kita lakukan dalam keadaan bermaksiat kepada Allah kecuali ungkapan alhamdulillah. Hari ini Allah masih selamatkan kita.
Mudah-mudahan kita tidak tergolong sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW. Pagi kita beriman, malam kita kufur. Malam beriman, pagi kita kufur. Mudah-mudahan Allah jaga iman Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Salah yang dikatakan oleh Nabi SAW, barang siapa berkumpul di dalam satu majlis, di dalam majlis tersebut disebutkan nama Allah dan Nabi SAW, ya insya Allah mudah-mudahan segala hajat pasti dikabulkan oleh Allah. Jika dia ingin bertobat, tobatnya diterima oleh Allah. Amin ya rabbal. Ini hari ini perayaan Maulid apa majlis bulanan? Maulid. Rabiul awalnya udah lewat sudah. Sekarang masuknya Jumadil awal akhir. Awal akhir. Kalau yang bilang akhir, wah ini mau buru-buru Ramadan biasanya. Jumadil awal. Rabiul awalnya udah lewat jauh. Tapi alhamdulillah memang kalau orang Betawi apa-apa kudu maulid. Mau apa aja maulid. Potong rambut, ulang tahun, Isra Mi'raj, kawinan, lahiran, gunting rambut, sunatan, cerai. Saya seumur umur alhamdulillah begini hari belum pernah diundang acara tausiah. Bib, ini acaranya apa? Perceraian, Bib. Alhamdulillah. Kalau orang udah cinta maulid berarti nabinya ada di dalam hatinya. Kalau katanya ibu-ibu, nih Pak, ini bapaknya pada kemana ini? La ilaha illallah. Nengok kanan, mak-emak. Nengok depan, mak-emak. Mudah-mudahan nggak ada, Bah. Muda nih. Mudah-mudahan muda. tahun 70-an. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Perayaan Maulid yang dikatakan oleh para salafun salihun. Perayaan Maulid ini wajib didasari dengan iman. Tidak bisa dikatakan apalagi lewat akal. Banyak orang merayakan Maulid prasangkanya dengan akal. Banyak orang juga yang mengatakan perayaan Maulid mubadzir, buang-buang uang, nggak manfaat. Sampai ada satu ustadz dengan gamblangnya di YouTube, beliau mengatakan Nabi Muhammad adalah manusia yang pernah sesat. Sampai dikatakan di dalam Al-Quran, wa wajadaka dhalan fahada. Dia mentafsirkan satu ayat ini semata-mata Nabi SAW sesat di dalam kemaksiatan. Sedangkan ayat ini diturunkan oleh Allah saat Nabi SAW dalam keadaan dua arah jalan, yang dimana Nabi SAW tidak akan memilih kecuali perintah dari Allah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan, ya Muhammad, jalanlah ke arah Mekah. Maka turunlah ayat ini, wa wajadaka dhalan. Dan ustaz tersebut mengatakan, barang siapa kita merayakan Maulid berarti merayakan kesesatan Muhammad, katanya. Yang pertama kali ngelaporin saya, yang naikin ke Instagram saya. Video tersebut viral dengan bantahan saya, yang ditangkap gua. Lumayanlah 14 hari di dalam penjara kan. Saya alhamdulillah sampai gini hari udah 7 kali nyicipin penjara, udah alhamdulillah. Yang kali ini nih cegukan nih pemimpinnya. Kalau boleh dibilang baper gitu, ngomong usik dikit, main jeblosin penjara. Terus saya mengatakan selama 14 hari ini alhamdulillah penyidik semuanya ta'lim. Penyidik akhirnya taklimlah dia. Ngupaslah ayat ini sampai akhirnya saya dibebaskan. Dimasukkanlah ustadz ini ke dalam penjara selama 4 tahun 6 bulan. Alhamdulillah. Kalau kita ngebela Nabi, Allah pasti bakal bela kita. Kan begitu. Sedangkan dia tidak membaca ayat selanjutnya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keridhaan kepada Nabi. Walau sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau lakukan,
apapun yang kau jalankan, ridha Allah Subhanahu wa taala. Berarti Nabi Muhammad adalah seorang manusia yang mendapatkan pandangan khusus daripada Allah Subhanahu. Apa aja ridha? Ibu punya suami kan? Yang punya. Yang nggak punya ya nggak usah cerita. Yang punya suami, kehidupan rumah tangga wajib mendapatkan keridhaan suami. Ridhaan Allah. Keridhaan Allah pindah sama suami. Saat keridhaan suami itu diletakkan kepada seorang istri, maka apapun yang dijalankan dengan nikmat. Kita punya majlis ta'lim. Ini nama majlis ta'limnya apa? Al-Mu'awana. Ini kalau datang majlis segini nggak banyak orangnya. Oi. Oi. Bu. Sendalnya berkeluar-keluar. Ya. Nala doang. Bu. Hadir ke dalam majlis. Jika ibu melihat sesuatunya yang Allah tampakkan ke dunia ini, demi Allah ibu tidak akan pernah mau duduk samping suami, nggak mau. Ahli kubur dibangkitkan, ditanya sama Allah, wahai ahli kubur, aku kasih waktu engkau 1 menit. Kau gunakan apa waktu tersebut? Aku akan duduk di majlis ta'lim. Aku akan duduk di majlis zikir. Karena tahu tempat itu mau niatnya baik, mau niatnya enggak baik, pasti pahala Allah datang. Surga jaminan pasti. Sampai Nabi SAW mengatakan, barang siapa orang yang jalan ke majlis ta'lim, ibu datang ke sini nih, berarti tadi jalan di hempasan daripada sayapnya malaikat. 1 bulu yang terlepas, maka disitulah Allah kasih jaminan kita selamat dunia, selamat akhirat. Coba mau cari di mana kita model kayak begini? Cuma duduk di dalam majlis yang pertama yang pastinya dapat keridhaan dari suami. Ibu nikmat ibadah, ibu nikmat ke majlis ta'lim, tapi nggak ada pandangan keridhaan suami, percuma, nol. Ya, apalagi kalau pakai bajunya baju kredit. Bajunya kredit, belum lunas. Belum? Mak paling sering yang begini nih. Gratis mah alhamdulillah. Iya, ibu dapatnya kan gratis. Yang beli kali aja kredit. Enggak lah wajil ala lunas ya. Insyaallah. Apa namanya yang dikatakan oleh Nabi SAW? Orang duduk, ada satu kisah Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Dia ini seorang wali min auliyaillah di zamannya. Di kota Hadramut Tarin, beliau ini setiap majlisnya itu lebih dari 2000 orang nggak pakai mic. Kalau ceramah tuh ngasih taklim nggak pakai mic. Bahasanya tuh pelan banget, tapi masuk ke dalam hati semua yang hadir itu. Satu waktu dia punya tetangga ahli maksiat, tukang zina, hidupnya nggak pernah dekat ulama, jauh dari ulama, nggak pernah hadir dalam majlis, sholat nggak pernah. Satu waktu dia datang ke majlis Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dengan niat datang ke sana untuk nagih utang. Niatnya apa? Ada nggak di sini? Yang punya niat begitu ada? Saat dia datang ke majlis taklim dengan niat untuk menagih utang, niat yang pertamanya dia mau tagih utang. Kalau dia nggak bayar, saya bunuh. Jagoan, preman, kan begitu kan? Niatnya baik apa enggak? Sampai akhir majlis selesai, nggak ada orang, nggak ketemu. Begitu ini orang ahli maksiat pulang sampai di rumah cari sejadah, minta amanahnya. Sejadah mana sejadah? Dikeluarin sejadah, dikelar sejadah, dia langsung sujud. Sujud dengan nangis terseduh-seduh, lalu anak-anaknya datang. Anak-anaknya datang, "Mbak, kenapa?" "Saya ingin bertaubat kepada Allah." Panggil ulama yang bisa membimbing saya untuk bertaubat kepada Allah. Panggil ustadz setempat. "Ustadz, lihat bapak saya, tumben benar sujud," katanya. Begitu ini ustadz datang, "Bapak kenapa?" "Saya mau taubat." "Wahai ustadz, tuntun saya untuk bertaubat kepada Allah." Jawaban kata ustadz ini, "Apa yang kau lakukan sungguh sudah mendapatkan ampunan dari Allah." Masih nggak yakin, ini ustadz lari ke Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Apa kata beliau?
Aku melihat tatkala ini orang yang ahli maksiat datang ke majlisku, Allah curahkan rahmat ke dalam hatinya sehingga aku mengangkat kedua belah tanganku, ya Allah berikan dia hidayah saat ini juga. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini pernah baca qasidah, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir inilah yang mengarang daripada qasidah tersebut. Pernah ziarah, pernah ada bacaan salamullah ya sadah minar rahman ya aksyakum ibadallah ji'nakum qasadnakum talabna. Ini juga yang ngarang. Baca ratib tahu? Pernah baca ratib? Ada bacaan ya rabbana qtarafna bi annana qtarafna wa annana ashrafna ala al-dha ashrafna. Beliau juga yang mengarang. Tapi Abdullah bin Husain bin Tahir ini wali min auliyaillah. Beliau yang mengatakan Allah curahkan rahmat ke dalam hatinya, tidak menutup kemungkinan kita datang ke majlis yang mulia seperti ini, pasti Allah berikan rahmat serta taufik hidayah bagi kita. Amin. Alhamdulillah. Makanya kejar. Kita ibadah udah blow on. Sholat ya khusyuk. Bener agak. Wudu berantakan. Mandi junub nggak kelar. Bener? Bener nggak? Amalan dia tinggal amalan, tambahan kehidupan kita tinggal amalannya aja. Apa amalannya? Yang pertama, amalan ringan timbangan tapi berat timbangannya ringan. Apa? Senyum. Coba senyum. Timbangan berat banget itu. Apalagi sama laki. Dikit-dikit senyum. Bikin kopi senyum, apalagi campur goyangan tangannya kan rutinnya begini on aja kan, sediain makan siang senyum ya, duduk samping suami sore senyum, makan malam bareng, mau tidur besok pagi insya Allah jam 10 dibawa rumah sakit Sumber Waras. Ya, itu gak pernah senyum tiap hari, senyum sekarang kan bingung. Makanya perubahan di dalam kehidupan tergantung dari kita. Mau bagaimanapun cara Nabi Muhammad SAW udah paling ampuh. Jadi perayaan Maulid Nabi SAW wajib diyakini dengan nggak boleh dengan a. Di dalam Rawi Ad-Diba dijelaskan, Syekh Abdul Rahman Ad-Diba mengatakan, ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab. Hadirkan hati kalian wahai para pemilik akal. Kenapa? Karena yang ditegur adalah iman, hati, maka akal harus nurut dengan apa kata iman. Iman enggak boleh nurut apa kata akal. Iman enggak boleh tunduk apa kata akal. Contohnya apa? Saya mau ngasih tahu. Air seni kita pipis nggak tiap hari? Air pipis ini najis atau suci? Terkena pakaiannya kita pakai lagi boleh nggak? Cuci baru bisa dipakai. Tahu air mani? Tahu air mani? Air mani suci atau najis? Suci. Air mani terkena pakaian kita sapu. Kita pakai lagi pakaiannya, boleh apa enggak? Boleh, pantas apa enggak? Paham ya? Pahamin dulu nih. Ini kita lagi ngomong akal dengan iman. Iman ketentuannya A, akal ketentuannya B. Tapi akal harus nurut apa kata? Orang yang terkena najis cukup untuk menyampaikan dirinya kembali suci dengan cara berwudu. Cukup dengan wudu. Yang keluar suci wajib dengan mandi besar. Kan begitu? Logika, akal. Yang najis aja cukup wudu. Gimana yang suci? Berarti nggak perlu wudu. Orang keluar kan akal. Betul nggak? Yang suci mandi besar. Gimana yang najis?
Nyelam dong. Benar nggak? Tapi ini ketentuan akal nggak bakal nyambung. Tapi kalau iman wajib kita iyakan. Kenapa? Allah baik sama kita. Lewat Nabi Muhammad SAW, Allah baiknya udah luar biasa. Kebayang orang Cikarang Utara sehari kencing 7 kali. Beser lah, beser. Betul. Kira-kira selepas kencing mandi, selepas kencing mandi. Bagaimana hidup kita tuh? Percis ikan julung-julung. Benar nggak? Lalu kenapa orang yang keluarnya suci tapi mandi besar? Karena orang keluar air mani itu lemah, letih. Paham nggak? Betul nggak? Untuk mengembalikan kesegarannya, makanya nih Bu, ingat nih Bu, kalau suami selesai hajatnya, dia tiba-tiba, tuh jangan dicubit, kebiasaan lu mah. Bangun, kebiasaan deh, jangan begitu, nggak boleh. Bu, laki-laki itu udah nuntasin hajatnya. Ini kita ngomong kedokteran ya, ini nggak ada di dalam kitab, ada di dalam kitab kedokteran. Saat laki-laki keluar hajat daripada selesainya dia hajatnya, dia sama sebagaimana dia menghisap heroin, ngefly. You know fly? Terbang dia melayang-layang. Jadi tiba-tiba dia tidur, jangan diapa-apain, usap Allahumma sholli alaihi wasallam Muhammad, dan doa deh, alhamdulillah saya telah membuat senang suami saya. Itu doanya lu main gebuk-gebuk aja lu mah. Paham ya? Jadi apa kata iman, wajib kita yakin, gak boleh kita ngalahin iman. Lalu di dalam, nih saya mau tanya nih, ini panitianya siapa ketuanya? Baca. Perayaan saat Nabi dilahirkan ke dunia juga ada panitianya, tapi bukan orang Cikarang Utara, lagi Bu Haji Lala, bukan. Yang pertama ditunjuk oleh Allah langsung dalam hadis qudsi, ya Jibril nadi fi sahril ma'lukat bil ahlil ardi was sama bitahani wal bisyarah fa inna an-nur al-maqsud wasir al-maqlud awjad qabla al-wujud al-ashya' wa ibda'il ardi was sama. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi malaikat Jibril diperintahin langsung sama Allah. Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi, cahaya yang selama ini aku jaga, cahaya yang selama ini aku simpan, malam ini akan aku keluarkan. Maka sampaikan kabar gembira ini kepada seluruh penghuni langit dan bumi. Allah memerintahkan malaikat untuk memberikan kabar gembira. Berarti yang lebih gembira siapa? Saya ulang sekali lagi. Ini biar cerdas sedikit loh, kebanyakan masako sih. Nih, dengerin nih. Allah memerintahkan malaikat, wahai Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi, beri kabar gembira kepada mereka, cahaya yang selama ini aku simpan, selama ini aku jaga, malam ini akan aku keluarkan ke dunia. Malaikat Jibril diperintahkan Allah untuk beritahu penghuni langit dan bumi untuk Jadi yang lebih gembira siapa? Siapa? Allah yang lebih bergembira karena perintah keluar dari Allah. Bu Haji Lala senang panggil kita nih satu majlis nih, Bu, kumpul semuanya ya, insya Allah ada sesuatu, pokoknya wajib senang dah. Kira-kira ibu datang dengan senang gak? Ibu datang dengan gembira. Kenapa? Karena ada kabar akan mendapatkan kegembiraan. Yang tahu kegembiraan siapa? Bu Haji Lala, yang lain gak ada yang tahu. Gak tahu, cuma dapat permen 1 biji. Niatnya nyampe gak? Niat gembirain orang gak? Nyampe. Terserah orang mau terima syukur enggak ya Yang dikasih nerima senang atau bahagia atau enggak terserah. Begitu juga perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Allah memerintahkan untuk bergembira. Ada yang mau gembira, alhamdulillah. Enggak gembira juga, Allah jauh lebih memuliakan Nabi Muhammad SAW.
Belum lama saya didatengin ke rumah aku, Pak. Habib, sebelumnya dia ketok pintu saya kalau di rumah pakai kain sarung sama kaos oblong. Peci saya nggak pakai. Dia ketok rumah saya, ini perkiraan umurnya 75, entah 77 tahun. Udah agak lumayan tua lah. Dia ketok rumah saya buka pintunya. Waalaikumsalam. Dia tanya sama saya, maaf, Habib Rifkinya ada? Gue tabok orang tua, gue nggak tabok gue yang punya rumah. Oh ada Pak, silakan duduk, saya bilang. Dia masuk, saya tanya, Bapak mau minum kopi, mau minum teh? Enggak usah, Dek. Panggil saya Dek. Enggak usah Dek, saya nggak lama-lama. Dalam hati saya, alhamdulillah deh. Orang gue juga sendirian di rumah. Ambil itu. Saya ganti baju gamis, saya pakai peci, saya keluar lagi di mana? Saya Habib Rifki. Oh, dia pikir Habibnya gede, badan bengok kan? Nggak tahu ini kecil banget Hello Kitty. Dia tanya sama saya, Habib, saya perhatikan video-video Habib ini mengajak umat untuk selalu bersolawat dan memuliakan Nabi Muhammad SAW. Coba, salah Habib. Salahnya di mana Pak? Habib ini menganjurkan umat untuk banyakin ibadah dan memuliakan Allah, bukan ke Nabi. Jangan pernah mentuhankan Nabi Muhammad. Sabar dulu Pak. Saya di sini bukan mentuhankan Nabi. Tidak akan seseorang keimanan sampai kepada Allah kecuali lewat Nabi Muhammad SAW. Gak mungkin kita sampai kepada Allah, gak bakal mungkin. Saya bisa sampai ke tempat ini wasilah cuma satu orang. Enggak. Saya bisa sampai ke tempat ini. Ada tiba-tiba saya mau datang aja, oh di sana ada perayaan Maulid saya datang. Gak ada, pasti ada perantaranya. Contoh, ibu mau beli mobil, mobilnya Honda atau Toyota. Bikinan mana? Bikinan mana? Jepang. Betul. Harus ke Jepang. Kemana? Oh, depan rumah juga ada. Betul. Begitu juga cara Allah ingin sampai kepada Allah lewat siapa? Nabi Muhammad yang deketan. Kalau nggak dekat, kita nggak mungkin kita sanjung Nabi. Buat apa kita memuliakan Nabi? Buat apa kita mengagungkan Nabi? Kalau bukan karena semua perintah dari Allah. Ini Allah yang mengatakan. Kalau kita pribadi seorang pendosa terus mengatakan Allah mulia, Nabi Muhammad mulia, ini wah kita nyanjung-nyanjung, tidak ada dasar. Ya salah. Di dalam Al-Quran dikatakan apa? Laqad kana fi Rasulillah uswatun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan nilai, akhlak, adab paling mulia siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad diutus oleh Allah untuk menyempurnakan, memberikan, memuliakan, membawa umat agar umat ini tahu bagaimana rahmatnya Allah, bagaimana kasih sayangnya Allah lewat siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cara Allah agar apa? Agar kita ini dekat. Ya udah, kata ini Bapak. Kalau Allah sudah memuliakan, kita nggak perlu lagi memuliakan. Bapak, kami memuliakan Nabi, kami mengagungkan Nabi, karena kami pun ingin dimuliakan dan diagungkan oleh Allah. Kita ini hamba yang bodoh, kita ini hamba yang nggak benar. Saya mau tanya, perintah sholawat wajib apa enggak? Perintah sholawat wajib apa enggak? Salat 5 waktu wajib. Ada di dalam Al-Quran. Zakat wajib. Ada di dalam Al-Quran. Puasa, haji ada di dalam Al-Quran. Wajib enggak? Semua yang saya tadi bicarakan Allah lakuin enggak? Lakuin. Kita disuruh salat. Allah salat. Allah salat enggak? Kita disuruh puasa. Allah puasa. Kita disuruh bayar zakat. Allah bayar zakat. Kita disuruh haji jika mampu. Ada kita Allah melaksanakan haji. Tapi kita diperintah sholawat. Allah lebih dulu bersalat kepada para malaikat bersama Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa yang dikatakan? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Ayat ini paling anti. Justru memberitahukan dulu kepada setiap hamba
Terus alasan kita apa kita nggak mencontoh Allah? Kita memuliakan Nabi, kita mengagungkan Nabi karena contoh dari Allah. Dalilnya berarti? Ini orang bilang apa sama saya? Oh, Habib gurunya salah. Guru gua salah. Belum sampai situ. Sebenarnya saya singkat. Sebelumnya masih ada lagi. Ini mau diterusin nggak nih? Belum berapa kita? Dari sini saya ke Depok. Apa ya? Mesti kita tutup doa ya. Ya percuma mau panjang mau pendek, amplopnya juga udah delay. Iya enggak ini panitianya. Tenang, apa saja. Jadi yang bilang yang belakang itu tadi buka lagi, katanya tadi tambahin 2.000. Ibu bapak yang dirahmati Allah. Ini bapak ngomong. Habib itu segitu cintanya sama Nabi. Ya iyalah. Kalau cinta sama Nabi orang Nabinya Nabi kuat. Nabi kata kapan sih dari Nabi? Lah, emang Nabi punya berkah ngomongin ini. Nah, emang Nabi punya berkah. Kalau kasih orang katanya. Emang Nabi punya berkah? Pak, Nabi punya berkah. Orang tua sama guru adalah berkah kita. Nabi semuanya berkah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya kisahnya saya buka. Pakai Imam Bukhari. Khalid bin Walid kita tahu betul yang memukul mundur Nabi Muhammad SAW saat perang Uhud. Betul. Nabi sampai berdarah-darah, giginya terlepas, pipinya tertembus anak panah. Ulah siapa? Khalid bin Walid. Diambil daripada belakang gunung Uhud, memukul mundur umat Islam. Setelah masuk Islam mendapat gelar siapa? Saifullah, pedangnya Allah. Tapi kok Saifullah, pedangnya Allah, matinya di atas kasur. Khalid bin Walid matinya di atas kasur, bukan lagi di medan perang. Allah tahu betul bahwa Saifullah adalah pedang Allah. Jika Khalid bin Walid di dalam peperangan dia kalah, mati, pasti orang kafir akan mengatakan dia pedangnya Allah berapa. Tapi dia Khalid bin Walid dengan kemuliaan dalam keadaan tertidur kembali kepada Allah. Allah jaga tuh pedangnya Allah. Saat di mana Khalid bin Walid peperangan, imamahnya terjatuh. Imamah terjatuh, pedang dibuang, kuda dilepas, dikejar imamahnya. Ketendang sana, ketendang sini, dikejar imamahnya. Sampai gak pegang apapun. Saat kapanpun orang membunuh Khalid bin Walid, bisa dibunuh. Tapi enggak, ditinggal betul-betul, dikejar imamahnya. Begitu dapat dibersihkan sama dia, diambil dari sela-sela imamahnya, ternyata apa yang dia selamatkan? 3 helai rambut Nabi Muhammad SAW. Allah selamatkan. Tatkala Khalid bin Walid di dalam peperangan menjadi jenderal, panglima perang, ada kisah Khalid bin Walid kalah. Semuanya menang. Berkah apa? Berkah keyakinannya 3 helai rambut yang berada di imamahnya untuk menjaga Allah, menjaga Khalid bin Walid karena ada helaian rambut Nabi Muhammad SAW. Berarti rambut Nabi berkah nggak? Beda nggak sama kita? Lo potong rambut dibuangnya kemana? Gakar. Beda nggak? Berarti Nabi punya berkah. Yang kedua, Nabi punya keberkahan. Ya, Allah memberikan keberkahan lewat Nabi. Orang berebut dalam keberkahannya. Satu riwayat, Nabi kalau mau ngeludah tuh ngedaham dulu. Ini sahabat berebut, udah ngedengar Nabi ngedaham, berebut. Sahabat tangannya pada keluar. Yang tangan duluan, ludahnya Nabi dibuang di tangannya pertama. Begitu dibuang, diusap sama sahabat, disapu dari ujung rambut ke ujung kaki. Nabi katakan apa? Murtad, kafir, neraka. Enggak, Nabi mengatakan, wahai sahabatku, saat nanti engkau di yaumil qiyamah, engkau tidak akan pernah terjilat api neraka. Ludah Nabi berkah nggak? Ludah lu. Sama kita Nabi. Yang ketiga, saat Nabi tertidur. Nabi ini kalau tidur 20 menit sampai 30 menit sebelum waktu zuhur. Makanya kita kalau sebelum zuhur tidur 20 menit 30 menit ini sunnah. Madhabnya ke kiblat, tangan jadiin bantal. Tangan jadiin bantal, madhabnya ke kiblat. Ya. Arab panasnya lah luar biasa.
La ilaha illallah panasnya. Bajunya Nabi tersingkap. Keringat Nabi netes. Saudara Nabi ambil botol ditadangin keringat Nabi. Setetes sampai Nabi bangun. Begitu Nabi bangun, Nabi tanya, ini apaan? Ini apa? Oh ya Rasulullah, buat apa? Buat aku wangian ya Rasulullah. Buat dijadiin wewangian. Keringat Nabi jadi minyak. Keringat dulu. Betul. Sama nggak kita sama Nabi? Berarti Nabi ada berkahnya. Keringatnya berkah nggak? Satu waktu Nabi, makanya ibu kalau ngajarin anak mau tidur, pipis dulu, cuci kaki, cuci tangan, cuci muka, betul? Jangan ajarin cuma sampai situ, Bu. Ibu jangan cuma ngajarin apa yang diajarin di sekolah. Nah, pipis, habis itu ambil wudhu. Jangan suruh cuci kaki, cuci tangan, cuci muka. Maksudnya apa nih anak? Kan nggak tahu. Tiba-tiba gue disuruh cuci kaki, suruh cuci tangan, suruh cuci muka. Tahu-tahu disuruh tidur. Nabi yang ngajarin, pipis dulu. Selesai itu ambil wudhu, baru naik ke atas kasur. Ini diajarkan di anak-anak kita. Makanya anak sekarang banyak yang kurang ajar sama kita. Karena udah jauh dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Saya kalau ngajarin anak saya, Bu, nama anak saya Muhammad Fagi. Muhammad Fagi sekarang filmnya lagi trending di 14 negara. Kupu-kupu malam. Nonton nggak lu? Dari episode 1 sampai episode 3. Selebihnya saya nggak kasih. 4 sampai terusnya saya nggak kasih. Kenapa? Karena ini film-film dewasa. 1 sampai 3. Itu anak saya. Saya bilang sama anak saya kalau ngasih anak saya mau syuting mau apa, saya bilang, "Nak, mau terima nggak nih?" "Mau." "Nak, mau terima nggak?" "Nggak, Walid mau istirahat." "Nggak. Yang ngurusin mamahnya." Saya bilang sama anak saya, "Nak, pagi mau pegang handphone nggak?" "Nggak, Walid." "Kenapa?" "Nggak berani, Walid." Saat waktu umur 1,5 tahun saya banting handphone di depan muka. Marah saya betul-betul. Nah sekarang kita ceramah kemana-mana. "Bu, hati-hati, Pak, hati-hati, jaga anak kita, jauhin handphone." Lah anak kita yang main. Itu gimana perasaan itu? Betul nggak? 3 bulan saya bilang, ya Allah, ya nasib saya begini amat, ya Allah. 3 bulan saya berhenti ceramah, subhanallah, Allah kasih jalan. Handphone orang yang khidmah di rumah saya diketok-ketok pakai stick. Hancur handphone. Dia bilang, "Habib, maafin kalau Habib WhatsApp, kalau telepon saya nggak tahu. Kenapa? Layarnya nggak kelihatan, Habib." "Ini kenapa layar?" "Digebukin, diketokin sama Fagi." Saya ambil, saya panggil Fagi. "Fagi sini nak." "Ini ulah siapa nih?" "Fagi, Walid." Wah, itu ada banting sampai sekarang dia paling nggak berani untuk pegang handphone. Terus dia bilang apa? "Jajal aja ibu kalau ketemu anak saya ntar bilang, Fagi, ini mau main handphone nggak?" Ntar jawabannya apa? "Jangan dikasih Fagi, nanti dibanting sama Walid." Ada trauma di dalam hati. Dan ini adalah keselamatannya. Dan Nabi SAW punya keberkahannya saat Nabi malam pipis. Nabi kalau pipis itu ditaruh bejana, mangkok kalau kita bilang. Taruh mangkok. Selesai taruh di mangkok, ambil wudhu, ini pipisnya taruh di bawah tempat tidur. Ngebuangnya besok. Dibuangnya besok pagi. Kalau biasanya Nabi bangun tidur, selesai sholat subuh, ambil mangkok, buang, baru ngajar. Ini hari enggak. Nabi ngajar dulu, baru mau begitu Nabi masuk, lihat bejana di bawah tempat tidur, nggak ada. Ditanya masjid Aisyah, lihat nggak bejana yang di bawah tempat tidur? Nggak lihat ya Rasulullah. Coba ditanya ke Ummu Yusuf, "Wahai Ummu Yusuf, melihat nggak bejana yang di bawah tempat tidur?" "Lihat ya Rasulullah." "Mana?" Diambil dari dapur, dikasih, kosong. Isinya nggak ada. Padahal kan belum dibuang. Ini kemana isinya? Dibuang ya Rasulullah. Loh, karena yang tahu ngebuang kotoran Nabi cuma Nabi. Selebihnya nggak ada yang tahu. Nabi punya kotoran, nggak boleh terinjak binatang, manusia, terpapar matahari nggak boleh. Karena yang tahu cuma Nabi SAW. Ummu Yusuf ditanya, "Dibuang kemana?" "Ke sini ya Rasulullah." Pipis Nabi diminum.
Dijaga betul-betul. Apa kata Nabi? Murtad, kafir, neraka. Enggak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Ummu Yusuf, engkau tidak akan terjangkit kecuali sakratul maut. Tidak akan terjangkit penyakit kecuali sakratul. Tipis. Cinta sama bapak, cinta. Pernah minum pipis? Beda nggak gitu dengan Nabi? Pipisnya berkah. Ada lagi, Nabi manusia, betul, Nabi manusia. Betul nggak? Nabi makan nggak? Banyakan kita berarti. Nabi buang kotoran. Saat Nabi buang kotoran, bumi terbuka. Kotorannya Nabi dimakan bumi. Lu siapa yang makan? Ikan. Hah? Ikan. Lele aja ngapet. Lele doyan. Beda nggak kita sama Nabi? Berarti kehidupan Nabi penuh sama berkah. Ini orang bilang baru tuh, oh Habib gurunya salah. Guru saya salah Pak. Bapak mah orang bener saya juga. Yang salah orang tua bapak. Kenapa ngelahirin model kayak bapak? Lah guru gua disalahin. Guru saya Habib Quraish bin Qasim bin Ahmad Baharun, Habib Munzir bin Ali Al-Musawwa. Saya punya guru Habib Cindan. Saya punya guru Habib Umar bin Habib bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Saya punya guru lagi Habib Abu Bakar Al-Ajani. Saya punya guru lagi Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Habib Abdullah Syami. Saya punya Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Ini guru-guru saya, Kiai Haji Muhammad Kamil Effendi. Ini orang-orang alim dibilang salah. Gila nih orang. Saya bilang, Bapak jangan kelewatan betul. Kalau Bapak memang nggak mau cinta Nabi, nggak apa-apa. Bapak mau langsung kepada Allah, silahkan. Apa-apa perantara Nabi, dia bilang begitu. Saya bilang, kan Allah udah janji katanya. Ud'uni astajib lakum, berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Doa yang bagaimana dulu? Dengar sirahnya dong. Saat seorang pendosa seperti kita meminta kepada Allah, mungkin mulut kita harum, tapi di hadapan Allah sangat luar biasa, baunya lebih daripada bangkai. Dosa seperti kita, malaikat ada satu malaikat Jibril dulu ngasih wahyu, kalau sekarang udah nggak ada. Tugasnya malaikat Jibril apa? Menampikin doa-doa. Ada doa nih umat nih, yang dosanya banyak ditutup sama malaikat Jibril, sampai nggak datang doanya ke kita. Kepada Allah nggak nyampe. Sampai kita ini dipisahkan oleh Nabi, sholat, taubat, minta ampun sama Allah, nangis, tetesin air mata di hadapan Allah. Kenapa? Karena Allah ini maha penyayang. Allah ini nih kalau ngelihat hambanya udah nangis, ya Allah nggak bisa ngomong apa-apa. Saat dialingin oleh malaikat Jibril, apa kata Allah? Ya Jibril, singkirkan saya, biarkan doa itu, aku ingin mendengar. Tidakkah kau melihat seorang hamba yang saat ini sedang mengemis kepadaku, kata. Maka aku ingin mendengar apa perintihannya. Ya Allah, baunya luar biasa. Dia ingin bertaubat, maka wajib untuk aku menerima taubatnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Saya sebenarnya ceramah di sini kurang, kalau dibilang kurang ilmu, banyak guru-guru kita di sini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini dapat manfaat. Insya Allah. Nah insya Allah, saya pengen ibadah khusyuk. Yuk umrah sama-sama. Mau nggak? Mau nggak? Insya Allah. Apatur Ibu Hajah